Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kali ini saya mau bahas terkait market hari ini teman-teman. Karena Bitcoin melambung lagi ya, melewati 23.000, sekarang di 23.200-an ya, naik 1,59% ya. Mungkin teman-teman masih ingat video saya semalam ya, tentang pengumuman tadi subuh ya, salah satu pengumuman penting dari The Fed ya, tentang bukan tentang kenaikan suku bunga, tapi pengumuman tadi subuh itu terkait ekonomi dan industri yang di Amerika ya, termasuk utang Amerika dan yang lain-lain, dan itu membawa berita positif ya, masih termasuk 90% positif beritanya, sehingga ya bisa dibilang ya langsung melonjak Bitcoin ini. Saya ambil time frame 1 hari, jadi bisa dilihat untuk kemarin ya, ada candle hijau terakhir ya, dan untuk per hari ini sudah mulai lagi terlihat candle hijau ya untuk di ujung ini per hari ini. Semoga membaik ya. Bukan membaik, semoga makin tinggi lagi ya untuk kenaikan hari ini. Karena dengar-dengar juga untuk kenaikan suku bunga nanti di depan itu hanya sedikit, karena memang benar-benar sudah baiklah untuk ekonomi dan inflasi di Amerika, kira-kira seperti itu. Tapi biar lebih afdol kita langsung bahas teman-teman ya. Tapi sekali lagi tetap dior, karena bisa jadi sensitif berita ini karena membaiknya keadaan ekonomi di Amerika ya. Mungkin ada teman-teman yang berpikir, kenapa sih Amerika yang harus jadi pemicu, kenapa sih harus The Fed ya. Nanti teman-teman bisa googling ya, panjang sekali kalau saya jelasin ya. Jadi ekonomi dunia itu teman-teman ya tetap diatur oleh The Fed ya, karena itu bisa dibilang itu bank pertama di dunia ini ya. Dan cikal bakal perbankan juga dimulai dari sana ya. Nanti teman-teman bisa google, itu lain materi lagi ya. Oke, kita langsung bahas ya berita terbaru dan apa selanjutnya, what next dari Jerome Powell atau The Fed ya. Oke, Bitcoin meningkat 23.300 ya, karena Jerome Powell mengulangi target inflasi 2% ya. Ini rendah sekali dibandingkan kemarin ya, di tahun 2022 teman-teman, sampai 9%-an ya. Ngeri. Oke, ketua percaya ya, si Jerome Powell ini teman-teman ya, dia percaya menaikkan batas utang Amerika Serikat adalah salah satu-satunya ya pilihan yang tepat ya, yang dapat diambil oleh Kongres. Ya nggak usah jauh-jauh ya, kita sendiri pun kalau punya utang, ekonomi nggak stabil dalam rumah tangga. Ketua Federal Reserve ya, Jerome Powell, dia berbicara lebih banyak tentang arah kebijakan moneter di masa depan, menyusul laporan pekerjaan Amerika Serikat yang kuat secara tak terduga pada hari Jumat ya. Jadi sedang kuat lah ya untuk laporan pekerjaan Amerika Serikat ya. Jadi angka pengangguran teman-teman otomatis turun ya, karena ingat ya, kalau kita berbicara resesi ya, itu berarti kita berbicara tentang uang mengalir ya, atau cash flow. Nah, kalau banyak pengangguran otomatis cash flow lambat ya. Kira-kira seperti itu. Uang mengalir itu lambat kalau semakin banyak pengangguran. Tapi kali ini untuk laporan pekerjaan Amerika Serikat semakin kuat, otomatis menurun ya tingkat pengangguran ya. Itu saja dulu, karena itu penting lah teman-teman ya. Dan inilah ya isinya yang dia katakan ya, ada beberapa poin ini kita bedah satu-satu ya. Oke, selama wawancara ya, Jerome Powell menegaskan kembali komentarnya dari minggu lalu bahwa disinflasi ekonomi masih dalam tahap paling awal ya. Jadi untuk mengurangi inflasi ya, di start 2023 ini ya, disinflasi ini masih dalam tahap awal ya, khususnya di sektor perumahan. Oke, laporan pekerjaan hari Jumat yang menunjukkan lebih dari 500.000 pekerjaan ya diciptakan pada bulan Desember ya, menegaskan kembali poin tersebut. Oke, berarti otomatis membutuhkan banyak sekali pekerja teman-teman, atau dibutuhkan banyak sekali, intinya gini lah, menghapus pengangguran ya. Oke, ini menunjukkan kepada Anda mengapa menurut kami ini akan menjadi proses yang memakan waktu yang lama, tapi it's okay lah, ini masih Januari. Oke, dan di sini poin ketiga teman-teman ya, ketua menegaskan ya, atau Jerome Powell ini menegaskan kembali bahwa tingkat inflasi 2% akan tetap menjadi target The Fed ya, dan mereka tidak akan mereka nggak akan berkompromi lah ya untuk angka yang lebih tinggi ya. Jadi bagus dong ya, mereka tidak akan berkompromi di angka yang lebih tinggi ya. Bagusnya tuh gini teman-teman, tetap 2% saja dulu ya. Tetapi ada kemungkinan mungkin bisa ya, bisa ke
lebih dari 2% ya, tapi tetap dia patokan di 2%. Namun di sini ya, dia yakin target itu tidak akan tercapai hingga setidaknya 2024. Jadi kemungkinan sampai tanggal 2020 sampai tahun 2024 teman-teman, kenaikan suku bunga yang lebih dari 2% ya baru terjadi ya di 2024 ya. Kalau untuk 2023 ini kayaknya masih aman-aman ya. Ini langsung pernyataan atau apa namanya? Ringkasan berita ya dari pengumuman pidatonya semalam. Oke, dan poin selanjutnya ya, pada hari Senin, The Fed memiliki 8,4 triliun dolar ya aset di neracanya, sementara Bank Sentral sedang dalam proses menyusunkan rencananya ya. Paul yakin akan memakan waktu beberapa tahun ya sebelum cadangan di dalam bank cadangan mencapai tingkat yang cukup. Oke, dan di sini Jerome Powell mengatakan menurutnya Amerika Serikat saat ini memiliki utang ya di bawah 31,8 triliun dolar, teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat di poin pertama ya, di sini mereka mempunyai sekitar 81 ya tadi kalau nggak salah ya. Oh 8 triliun untuk aset neracanya ya. Jadi masih ada utang lah, bisa dibilang seperti itu. Harus menaikkan plafon utangnya. Dia mengatakan The Fed tidak akan mampu melindungi ekonomi jika pemerintah gagal melakukannya ya. Karena sekali lagi ya teman-teman ya, The Fed ini berbeda ya. Oke, benar-benar hanya bisa berakhir dengan satu cara, yaitu dengan Kongres menaikkan pagu utang secara tepat waktu sehingga Amerika Serikat dapat membayar semua tagihannya pada saat jatuh tempo. Jelasnya selama pembicaraan, harga Bitcoin melonjak di 22.900 sampai 23.700 dalam 30 menit ya, selama kembali koreksi lagi di 22.850. Tapi untuk harga terupdate hari ini bertahan di 23.000, teman-teman. Semoga tetap naik ya. Kira-kira seperti itu, karena saya melihat masih ceria untuk masih cerah ya untuk di perjalanan 2023 ini. Jadi sudah jelas poin di sini ya, Amerika Serikat mungkin The Fed mungkin masih akan menahan ya kenaikan suku bunga di atas 2% ya sampai tahun 2024. Jadi itu tandanya signal bagus buat di 2023 buat kita semua. Tapi sekali lagi tetap Dior ya, bukan berarti sudah ada bocoran dari The Fed terus kita langsung jor-joran juga, enggak juga teman-teman ya. Tetap hati-hati untuk membeli aset ya, karena makin kesini banyak token-token yang dan koin-koin yang menurun kualitasnya ya, kira-kira seperti itu. Lebih saya sarankan gini sih teman-teman ya, kalau kalian mau beli aset di tahun ini ya, belilah aset yang use case-nya ada ya, atau bisa digunakan ya, belanja kerjasama dengan perusahaan besar, itu saja dulu. Kalau untuk aset-aset yang belum ada use case-nya, terus kalian mau paksain beli, jangan terlalu banyak ya, kira-kira seperti itu. Oke, semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua.